Sampai 23 Juni, kasus kumulatif positif COVID-19 mencapai 4.878, bertambah 107 kasus dari hari sebelumnya. Penambahan jumlah kasus harian ini memang tidak menggambarkan kondisi saat ini. Pasalnya, hasil yang diumumkan merupakan rekapitulasi hasil swab dari laboratorium yang diambil beberapa minggu lalu. Angka reproduksi efektif atau penularan di Surabaya turun menjadi di bawah 1, terhitung sejak 10 Juni di angka 0,9 sampai 17 Juni menjadi 0,6. Reproduksi efektif yang terus turun menjadi modal besar pengendalian virus mematikan ini. Tantangan terbesar adalah menekan terus penurunan agar tak kembali naik selama 14 hari. Jadi yang disebut stabil itu, jadi kita sudah boleh melakukan masuk ke new normal life itu kalau RT sudah 14 hari berturut-turut, 14 hari loh ya, itu di bawah 1, tanpa pernah sekalipun di atas 1. Jadi kalau misalnya katakanlah hari ini misalnya RT 1,2 kembali misalnya, ya meskipun kemarin sudah di bawah 1, maka batal lagi itu. Jadi artinya kita harus menunggu lagi RT di bawah 1, kita tunggu lagi selama 14 hari berturut-turut. Itu baru yang disebut aman. Catatan lain Windu terkait potensi kasus impor. Surabaya merupakan ibu kota provinsi dengan pergerakan manusia yang sangat tinggi. Ia melihat Surabaya tidak memiliki instrumen untuk pengendalian ini. Tanpa kebijakan pembatasan, angka penularan bisa kembali melonjak. Menurut Windu, Surabaya bisa meniru Jakarta yang memberlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM. Soal konsistensi memperbanyak testing juga harus diperhatikan. Lebih-lebih, 2 unit mobil swab tes milik Badan Intelijen Negara atau BIN sudah tidak lagi beroperasi di Surabaya. Artinya, Surabaya kembali mengandalkan puskesmas dan laboratorium konvensional. Angka attack rate atau serangan virus terhadap populasi juga berisiko mencapai lebih dari 150. Artinya, dari 100.000 populasi yang berpotensi tertular mencapai 150 orang. Angka ini puluhan kali lipat dari yang disyaratkan WHO, yakni di angka 5. Begitu juga dengan fatalitas kasus di Surabaya yang masih tinggi, lebih dari 7%. Soal lain, kapasitas fasilitas kesehatan di Surabaya sudah overload karena tingginya angka kasus positif. Pemerintah kota Surabaya tetap optimis bisa terus menekan angka penularan. Selain reproduksi penularan yang turun, Surabaya memiliki modal lain, yakni partisipasi publik yang semakin menguat. Kampung Tangguh yang dibentuk pemerintah kota Surabaya menjadi garda pencegahan penularan virus. Mudah-mudahan tren ini bisa tetap turun gitu, meskipun kita tetap melakukan rapid massal, karena kita memang melakukan upaya yang cukup cukup tegas, karena kita lakukan mulai dari lingkungan kampung, kemudian dari lingkungan pasar, dari lingkungan kita membuat yang disebut kampung tangguh, pasar tangguh, kemudian mall tangguh, kemudian industri tangguh, kemudian tempat ibadah tangguh. WHO menetapkan 6 indikator sebuah wilayah bisa memasuki masa new normal. Pertama, mampu mengendalikan penularan lokal dan kasus impor. Lalu kapasitas dan sistem kesehatan yang memadai, penegakan protokol kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pandemi. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.